Puji nama Tuhan, Shalom Bapak besar yang terkasih. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah di tempat ini. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari yang baru Tuhan berikan bagi kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan membacakan pengumuman bagi kita untuk sepanjang minggu ini. Gereja RPCC mengadakan ibadah raya setiap minggunya. Hanya diadakan satu kali jadwal ibadah seperti saat ini di jam 11 siang. Jemaat yang hadir beribadah diwajibkan untuk mengikuti safety procedures yang sudah ditentukan. Untuk jemaat yang beribadah di rumah dapat mengikuti live streaming melalui YouTube channel RPC Church Medan setiap minggunya di jam 11 siang dan akan diadakan siaran ulang setelah jam 1 siang. Program gereja yang berlangsung secara online dapat diikuti jemaat, yaitu Pray and Worship Night, ibadah doa yang diadakan bersama dengan Bapak Gembala di setiap hari Jumat, diadakan di jam 8 malam melalui live Instagram pada akun @rpcchurchmdn. Persembahan sebagai bagian dari ibadah dapat menggunakan scan QR dengan aplikasi BCA Mobile dan Sakuku, atau Bapak Ibu Saudara dapat melihat stiker yang ditempel pada masing-masing kursi atau dapat ditransfer ke rekening gereja sesuai yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara. Diingatkan kepada kita untuk follow Instagram dan subscribe YouTube channel yang untuk mendapatkan update terbaru dan renungan dari Bapak Gembala kita. Untuk pertanyaan mengenai program gereja kita, boleh menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara. Sekian pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita dengan doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Hari yang baik Tuhan berikan bagi kami untuk dapat menghampiri tahta Tuhan. Dan biarlah pada ibadah kami siang hari ini Tuhan, nama-Mu disenangkan dan nama-Mu dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala apa yang ada pada saat ini Tuhan. Untuk kesehatan, untuk keberadaan kami, untuk apa yang kami miliki. Kami bersyukur karena segalanya itu hanya karena kemurahan Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan, sebab apa yang ada pada kami itu bukan karena jerih payah kami, tetapi karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa bagi kami. Dan biarlah Engkau disenangkan melalui kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah siang hari ini kami naikkan rasa syukur kami bagi Tuhan, sebab hanya Engkau Allah kami yang layak dipuji dan disembah. Bertatalah di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin, haleluya. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, sebab hanya Tuhanlah kekuatan dan mastur bagi kita. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih. Kita mau masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan pada siang hari ini. Kami mau berdiam di bawah kaki Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kami menemukan kedamaian. Haleluya Yesus.
Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih kalau sampai pada hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami datang beribadah ke rumah Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan, sempurnakanlah menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami pemahaman dan pengertian akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada siang hari ini memberi kekuatan dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Urapi dan pakai juga hamba-Mu, biarlah hamba-Mu berbicara seturut dengan yang Tuhan kehendaki saja bagi umat-Mu pada siang ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, haleluya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang satu topik dengan judul Benarkah Allah Mengasihiku? Saudara, seringkali kita bertanya-tanya dalam kehidupan kita. Atau mungkin pernah kita juga bingung dan kita merasa sepertinya Tuhan tidak mengasihi kita. Sepertinya Tuhan sudah meninggalkan kita. Sepertinya Tuhan tidak menunjukkan sayangnya kepada kita. Kenapa kalau Tuhan mengasihi saya, kok hidup saya mengalami hal yang demikian-demikian? Kalau Tuhan benar-benar mencintai saya, kalau Tuhan benar-benar mengasihi saya, kenapa saya harus A, B, C dan segala macam? Kalau memang Tuhan mengasihi saya, kenapa seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kehidupan saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa seolah-olah Tuhan tidak melakukan hal-hal yang jauh lebih baik daripada orang lain yang ada di sekitar kita? Mungkin kita pernah mengalami hal yang sama saudara. Dan hari ini kita mau belajar. Ternyata hal ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda ketika di zaman Nabi Maleaki. Pada waktu itu bangsa Israel memang terpecah dan mereka hidup di dalam pembuangan dan Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, mengembalikan mereka ke tanah perjanjian mereka sendiri. Tetapi justru mereka mengeluh, Tuhan, apakah Tuhan benar-benar mengasihi kami? Padahal selama 70 tahun mereka di dalam pembuangan. Mereka merasa teraniaya, mereka merasa tersiksa, mereka merasa tertindas. Tetapi saat Tuhan menolong mereka, mereka merasa tidak cukup. Dan berkata, Tuhan, apakah Tuhan benar-benar mengasihi kami? Bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada waktu itu memiliki ekspektasi yang begitu luas tentang kebaikan Tuhan. Saking salahnya berekspektasi, mereka berpikir kalau memang Tuhan baik sama aku, harusnya hidupku tuh baik-baik terus. Kalau memang Tuhan baik terhadap saya, terhadap bangsa kami, harusnya tembok yang kami bangun, yang tadinya sudah runtuh, lebih megah daripada tembok bangsa-bangsa yang lain. Tapi pada kenyataannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka mengukur kebaikan Tuhan dengan hal-hal materi atau jasmani yang terlihat oleh mereka. Sehingga mereka berkata, apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya, mengasihi kami atau tidak? Mari saudara, saya mau mengajak kita semua membaca Alkitab. Di dalam Maleaki pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Maleaki pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi kamu, Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, ayat yang ketiga. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Ayat yang kelima. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormatmu?
yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu hal yang jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Maleakhi adalah nabi terakhir yang melayani di dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab ini juga merupakan kitab terakhir yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita melihat setelah masa Maleakhi, ada masa 400 tahun Allah berdiam diri oleh karena kebebalan, oleh karena tegar tengkuknya bangsa Israel kepada Tuhan. Maleakhi melayani sekitar abad yang ke-6 sebelum Masehi. Jadi saudara, kalau saudara nanti bisa mempelajari lebih lanjut tentang sejarah terpecahnya kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Jadi setelah Salomo mati, Israel terpecah. Bagian yang utara itu ada 10 suku dan yang selatan ada 2 suku yang disebut suku Yehuda. Dan yang bagian utara 10 suku disebut sebagai bangsa Israel. Mereka terpecah dan mereka dihukum Tuhan. Dibuang Tuhan di dalam pembuangan yang ada di Babel. Selama 70 tahun mereka mengeluh, mereka menangis, mereka merasa tertindas dan memohon agar Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, mengembalikan mereka ke kota-kota di mana mereka berasal. Nah saudara, ketika mereka sudah kembali dari masa pembuangan, ternyata mereka merasa bahwa sebenarnya Tuhan masih belum baik sama kami. Mereka punya ekspektasi yang begitu luas. Kalau Tuhan benar-benar mengasihi kami, harusnya bukan hanya mengembalikan kami, tapi Tuhan harusnya membuat kami menjadi bangsa yang jauh lebih hebat dari bangsa-bangsa yang lain. Harusnya Tuhan membuat kami menjadi jauh lebih dahsyat daripada bangsa yang lain. Tembok yang kami bangun harusnya lebih besar dari tembok-tembok bangsa-bangsa yang lain. Tetapi nyatanya tidak demikian yang terjadi. Dan mereka mengeluh, dengan cara apakah Engkau mengasihi kami ya Tuhan? Bukankah kita juga sering mengalami hal yang sama Bapak Ibu? Seolah-olah kita suka bingung. Seolah-olah kita bingung, kalau Tuhan memang mengasihi kami, kenapa harus anakku sakit dan susah sembuh? Kalau memang Tuhan mengasihi kami, kenapa usaha kami hancur-hancuran? Kalau memang Tuhan mengasihi kami, kenapa hidup kami jauh lebih daripada yang namanya sejahtera? Hal yang sama juga dialami oleh bangsa ini ketika Maleakhi melayani mereka. Nah saudara, kalau kita melihat kitab Maleakhi dari pasal pertama sampai pasal yang keempat, kitab ini penuh dengan kecaman dan teguran Tuhan. Oleh karena apa? Karena mereka kurang memahami kasih Tuhan, sehingga membuat mereka tidak menghargai Tuhan. Terlihat di sini teguran Tuhan terhadap bangsa Israel pada waktu itu mengenai hal-hal ibadah dan mempersembahkan korban. Karena mereka salah memahami tentang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Seolah mereka merasa Tuhan kurang menyayangi mereka, kurang mengasihi mereka. Mereka tidak menghargai Tuhan dengan sepenuh hati. Ibadah mereka asal-asalan. Mereka melakukan kawin campur. Mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka mempersembahkan korban yang tidak terbaik. Korban yang bercacat celah, yang melanggar aturan-aturan agama Yahudi pada waktu itu. Nah saudara, tetapi di dalam kecaman-kecaman Tuhan dari pasal pertama sampai pasal yang keempat, yang uniknya adalah Tuhan membuka kitab ini dengan pernyataan, aku ini mengasihi engkau. Seperti judul dari khotbah hari ini, benarkah Tuhan mengasihi kami? Benarkah Tuhan mengasihi aku? Saudara, yang mau kita perhatikan hari ini adalah Tuhan mengasihi engkau. Amin saudara. Di dalam teguran dan kecaman di kitab Maleakhi terhadap bangsa tersebut, Tuhan memulai pernyataannya, aku ini mengasihi engkau. Wow, dahsyat sekali. Nah saudara, kita mau lihat yang pertama. Kasih yang seperti apakah yang Tuhan maksud kepada bangsa ini? Yang pertama yaitu dikasihi dengan setia. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maleakhi.
aku mengasihi kamu. Firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku ini mengasihi engkau. Saudara, kalau kita perhatikan kata mengasihi di sini, dalam ayat yang kedua, dalam teks Ibrani, kata mengasihi ini mengandung perfect tense. Artinya, ketika Tuhan berkata, aku mengasihi engkau pada masa lampau, dan saat surat ini juga ditulis, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel pada waktu itu. Kasihnya tidak pernah putus dan tetap setia mengasihi bangsa Israel. Kalau kita melihat dari kitab Perjanjian Lama, betapa hinanya bangsa ini yang selalu melakukan perselingkuhan rohani daripada Tuhan. Ketika mereka sudah merasakan kebaikan Tuhan, mereka juga hengkang daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap berkata, aku ini mengasihi engkau. Ada keterangan mengenai keturunan Yakub dan Esau. Saudara, ini mengartikan bahwa kasih Tuhan yang dari zamannya Yakub itu tetap berlangsung sampai kepada mereka kembali dari pembuangan di zaman Maleaki. Kalau kita perhatikan saudara, kurun waktu yang ada dari zaman Yakub kepada kitab Maleaki yang ditulis sekitar kurang lebih 1400 tahun. Yang artinya adalah bangsa Israel dikasihi Tuhan dengan setia selama 1400 tahun. Tuhan tetap setia mengasihi mereka. Demikian juga halnya dengan kita saudara. Kalau mungkin kita bertanya, apakah Tuhan mengasihi kami? Kalau Tuhan mengasihi kami, mengapa hal ini terjadi dalam hidup kami? Dan hari ini saya mau tekankan bahwa Tuhan mengasihi kita. Mulai dari masa lampau sampai pada masa kini. Amin saudara. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi keluargamu, Tuhan mencintai anak-anakmu. Tuhan mengasihi segala sesuatu yang kau miliki. Nah saudara, ketika saya baru menikah, biasanya orang bilang kalau baru menikah itu masih manis-manisnya. Jadi kami sering bergurau, aku pengenlah hidup sampai kalau bisa ratusan tahun, ribuan tahun, sahur matua bersama, saking cintanya aku padamu, aku pengen hidup terus bersama-sama dengan engkau. Nah saudara, Tuhan juga punya perasaan yang sama. Ketika dia berkata, aku ini mengasihi engkau, kasihnya tidak pernah putus. Dia tetap setia mencintai bangsa tersebut. Mulai dari zamannya Yakub, sampai ketika mereka kembali dari pembuangan dan Maleaki melayani mereka, Tuhan tetap mengasihi mereka. Hal ini juga terjadi dalam hidup kita saudara. Tuhan tetap mengasihi engkau tanpa melihat apapun keadaanmu, amin. Tuhan tetap mencintai engkau, Tuhan tetap mengasihi engkau. Kasihnya itu setia kepada kita dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi jangan lagi berpikir apakah Tuhan mengasihi kita, apakah Tuhan mengasihi saya. Tuhan tetap mengasihi engkau, amin. Ketika Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan juga mengasihi engkau saudara. Coba katakan dengan teman kanan sebelah kanan dan kiri, Tuhan mencintai dan mengasihi engkau dengan setia. Nah saudara, kalau kita melihat, bukan hanya durasi kasihnya Tuhan yang begitu panjang, tetapi kita mau lihat, ternyata Tuhan mengasihi juga melihat objeknya. Jadi bukan hanya Tuhan mengasihi, aku mengasihi engkau dengan setia, tetapi Tuhan melihat siapa yang dikasihi ini. Yang kedua kita mau lihat saudara di dalam ayat yang kedua B sampai ayat yang keempat. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci engkau, membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Saudara, bukan hanya durasi kasihnya Tuhan yang panjang, yang setia terus mengasihi engkau sepanjang masa, tetapi dia memilih engkau untuk dikasihinya sepanjang waktu. Jadi saudara, ada orang berkata, apakah aku ini dipilih Tuhan? Apakah aku ini benar-benar dikasih Tuhan? Bangsa Israel juga punya pengalaman yang sama. Apakah Tuhan benar-benar mengasihi kami? Kalau Tuhan mengasihi kami, harusnya kami jadi bangsa yang luar biasa.
Apa buktinya kalau kami dipilih oleh Tuhan? Tapi teks ini mengatakan saudara, Tuhan memilih mereka bukan berdasarkan kebaikan Esau atau kebaikan dari Yakub itu sendiri. Kalau kita melihat teks ini, Esau dan Yakub ini sama-sama orang yang jahat. Sama-sama orang yang seharusnya tidak pantas untuk dikasihi. Tetapi Tuhan memilih, aku mengasihi Yakub. Dan Tuhan juga memilih kita, aku memilih engkau sebab aku mengasihi engkau. Aku memilih engkau sebab aku mencintai engkau. Kasih ini adalah kasih Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita, saudara. Kita dipilih Tuhan untuk dicintai Tuhan. Kita dipilih Tuhan untuk dikasihi Tuhan. Ketika bangsa Israel tidak pantas untuk dikasihi Tuhan, tapi Tuhan menyatakan, aku tetap mencintai engkau, aku tetap mengasihi engkau. Saudara, di dalam mengasihi sesama kita, jangan sampai kita mengasihi karena ada embel-embel di dalamnya. Tunggu dia baik, baru kita baik. Tunggu dia berjasa kepada kita, baru kita balas jasanya. Tetapi harusnya kita mengasihi, bukan karena melihat sesuatu yang ada dari orang-orang tersebut. Amin, saudara. Sama seperti Tuhan yang sudah mengasihi engkau. Engkau dipilih Tuhan secara khusus untuk dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena engkau telah berjasa kepada Tuhan. Bukan karena engkau telah lakukan banyak hal kepada Tuhan. Tapi karena memang Tuhan benar-benar berdaulat memilih engkau untuk mengasihi dan mencintai engkau, saudara. Jadi jangan lagi ragu dan berkata, Tuhan, kenapa seolah-olah saya tidak dikasihi oleh Tuhan? Mengapa seolah-olah Tuhan jauh daripadaku dan tidak menolong aku? Tetapi mengapa seolah-olah Tuhan, engkau seperti tidak mendengar apa yang kusampaikan kepadamu? Tapi saudara perlu tahu, Tuhan mengasihi engkau dengan setia. Dan Tuhan berdaulat memilih engkau, mengasihi engkau, tanpa melihat apa yang sudah engkau perbuat kepada Tuhan. Kasihnya spesial bagi kita. Kasihnya khusus bagi kita, saudara. Dan berkat-berkatnya juga khusus bagi kita. Amin. Dan pemilihan Tuhan atas kita itu bukan dilakukan secara acak. Dulu waktu ketika kita anak-anak pemuda nih, waktu ujian, kita bisa memilih soal jawaban dari soal ujian itu dengan asal-asalan, dengan ngitung kancing. A, B, C, D, E. Sambil nyanyi-nyanyi, secara acak kita pilih jawaban dari soal ujian-ujian yang kita ikuti. Nah saudara, Tuhan itu nggak seperti itu memilih kita. Ketika Tuhan memilih kita, itu Tuhan punya alasan khusus mengapa dia memilih kita. Ketika Tuhan memilih kita untuk dikasihi, dia bukan Allah yang secara acak-acakan atau secara brutal memilih seseorang, seperti dia main judi, ambil undian dari dalam kotak undian, terus dia ambil, oh ini dia akan lahir tanggal sekian, no. Tapi Tuhan dari masa kekekalannya sudah menentukan dan memilih engkau untuk dikasihinya. Dan Tuhan memilih engkau bukan sembarangan, karena dia adalah Allah yang berhikmat. Karena dia Allah yang teratur. Dan dia punya alasan tertentu mengapa dia memilih kita. Dan membuat kita tetap hidup sampai pada hari ini. Karena Tuhan benar-benar mencintai dan mengasihi kita, saudara. Jadi bukan hanya Tuhan panjang setia kasihnya, tetapi dia benar-benar memilih kamu untuk menjadi objek mengasihi kita. Tuhan memilih kamu sebagai objeknya untuk mengasihi kita, untuk mengasihi engkau semuanya. Jadi saudara, kalau ada teman kita yang mungkin merasa kehilangan harapan dan merasa tidak punya tujuan hidup, merasa dia juga jauh daripada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak memberkati mereka, seolah-olah Tuhan tidak merestui apa yang mereka kerjakan, engkau harus berkata kepada mereka, mereka juga sudah dipilih Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, sama seperti kita. Amin, saudara. Kita orang yang dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan pada diri kita setia. Terus menerus sepanjang masa. Tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dan sekalipun. Dan engkau dipilih Tuhan bukan sembarangan. Engkau dipilih Tuhan benar-benar atas kasih Tuhan terhadap diri kita. Yang ketiga, saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita dengan kasihnya yang tulus, dengan kasihnya yang berdaulat, dengan kasihnya yang setia dalam diri kita. Apa yang harus jadi respon kita terhadap kasih Tuhan tersebut? Kalau kita melihat persoalan yang terjadi di dalam Maleaki, teguran Tuhan,
hukuman Tuhan, kecaman Tuhan terhadap mereka, itu bicara tentang pemahaman mereka yang keliru akan kasih Tuhan, sehingga membuat mereka tidak menghormati Tuhan dalam hal ibadah, tidak menghormati Tuhan di dalam pelayanan, tidak menghormati Tuhan di dalam segala korban-korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan yang mau kita pelajari sekarang, kalau kita memahami kasih Tuhan dengan betul, apa yang harusnya jadi respon dalam diri kita? Yaitu beribadahlah dengan benar. Melayanilah dengan benar. Melayanilah dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau betul-betul memahami kasih Tuhan yang melimpah atas dirimu, engkau harusnya menunjukkan ekspresimu dalam ibadah itu sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Teguran Tuhan atas imam-imam pada waktu itu, karena mereka merasa kasih Tuhan itu kurang sama mereka, sehingga mereka membawa persembahan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sehingga ibadah yang mereka laksanakan adalah ibadah yang sifatnya asal-asalan. Dan hari ini kita juga mau belajar, saudara. Kalau memang kita sudah memahami kasih Tuhan dalam diri kita, kalau engkau sadar bahwa engkau dipilih Tuhan untuk dikasihi, kalau engkau sadar bahwa Tuhan benar-benar tidak pernah meninggalkan engkau harusnya menunjukkan ekspresimu di dalam ibadah, kesungguhanmu di dalam ibadah, sebagai bentuk ucapan syukurmu kepada Tuhan, atas segala sesuatu yang Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita datang ibadah hanya untuk jumpa teman, A, B, C, dan segala macam. Pada dasarnya, saudara, sebenarnya apa sih yang kita lakukan dalam ibadah? Apakah kita datang ibadah supaya kita dapat berkat? Atau mungkin kita ibadah untuk mengurangi rasa bersalah kita? Kalau nanti nggak ibadah rasanya kayak ada yang kurang. Kalau nggak ibadah rasanya kayak ada yang nggak enak lah di hidup ini. Apakah kita ibadah hanya untuk mengurangi rasa bersalah tersebut? Seharusnya tujuan kita ibadah adalah karena kita ingin bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan di rumah Tuhan. Bersyukur karena Dia sudah memelihara hidup kita dengan sempurna. Bersyukur karena Dia sudah mengasihi kita dengan sempurna. Bersyukur karena Dia sudah mengasihi kita dengan setia. Bersyukur karena Dia sudah memilih kita dan telah mencintai kita dengan apa adanya. Itulah tujuan kita ibadah, datang ke rumah Tuhan. Nah, saudara, ekspektasi bangsa Israel pada waktu itu begitu besar. Mereka mengukur kasih Tuhan dengan standar jasmani mereka. Mereka mengukur kebaikan Tuhan dengan standar dari pikiran-pikiran mereka sendiri. Harusnya begini Tuhan, kalau Tuhan cintai saya, harusnya begini. Kalau Tuhan mengasihi anakku, harusnya begini. Kita buat standar khusus sama Tuhan. Pada sebenarnya kebaikan Tuhan bukan menurut standar yang kita berikan kepada Tuhan. Ekspektasi bangsa ini begitu luas tentang kebaikan Tuhan, sehingga mereka gagal memahami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Dan terbukti, ibadah mereka adalah ibadah yang asal-asalan. Pelayanan yang mereka kerjakan, pelayanan yang tidak sepenuh hati. Korban persembahan yang mereka bawa, korban persembahan yang menghina Tuhan. Kalau engkau benar-benar merasakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidupmu, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupmu, berilah korban persembahan yang terbaik dari yang engkau bisa berikan untuk Tuhan. Kalau engkau benar-benar merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, tidak lagi engkau bertanya-tanya, Tuhan mengasihiku atau tidak. Standar kebaikan Tuhan bukan masalah materi, bukan masalah pekerjaan, bukan masalah usaha. Tapi standar kebaikan Tuhan adalah kedaulatan Allah itu sendiri, saudara. Amin, saudara. Kalau engkau sadar bahwa Tuhan mencintaimu, tunjukkan dengan engkau beribadah yang sungguh-sungguh. Kalau engkau mengasihi Tuhan, memahami kasih Tuhan, datang ibadah ya jangan terlambat juga. Datang ibadah ketika sudah amin. Amin doa berkat langsung pulang. Enggak. Kalau engkau benar-benar memahami kasih Tuhan, ingin membalas kebaikan Tuhan dalam ibadah, dalam pelayanan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah hati. Jangan setengah hati. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam ibadah sebagai bentuk syukur kita karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan tulus. Kasih-Nya setia menyertai kita. Sekali Tuhan sudah memilih kamu, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin, saudara. Situasi apapun yang terjadi di tengah kehidupan kita saat ini, kasih-Nya tetap setia di dalam kehidupan kita.
Segala hal-hal buruk yang mungkin engkau alami dalam kehidupanmu, bukan karena Tuhan tidak mengasihimu, tapi karena Tuhan sudah mengasihi engkau. Jadi saudara, biarlah firman Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan bagi kita, menyadarkan kita. Jangan lagi kita ragu atas hidup kita, jangan lagi kita ragu atas kebaikan dan kasih Tuhan dalam diri kita, bahwa sebenarnya Tuhan sudah mengasihi engkau dan mencintai engkau dengan tulus. Dan kasihnya itu setia, berdaulat atas hidupmu, memilih engkau hanya untuk dikasihi oleh Dia. Betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan, saudara. Berikanlah syukurmu dalam memahami kasih Tuhan. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah pelayanan dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah ibadahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkan kasihmu kepada Tuhan sebagai bentuk ekspresi bahwa engkau memahami kasih Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupanmu, yang tidak pernah meninggalkan engkau sekalipun di dalam seluruh kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat siang hari ini. Saya undang teman-teman pemain musik maju ke depan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah kecewakanku. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna, menopangku senantiasa. Kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah kecewakanku. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna, menopangku senantiasa. Semua yang Kau lakukan terbaik bagiku. Kau Bapa-Ku yang mengerti setiap persoalan. Ku akan selalu mengandalkanmu, takkan Kau biarkan ku goyah. Satu ketika Yesus bercerita kepada murid-muridnya, menceritakan ada satu keluarga, seorang ayah yang punya 2 anak. Pada satu saat, pada waktu yang belum masanya, si anak bungsu berkata pada ayahnya, "Ayah, boleh nggak aku minta yang menjadi warisanku?" Karena apa? Si anak bungsu merasa dia pengen hidup mandiri, dia pengen pisah dari ayahnya, dia ingin mengelola bisnis sendiri dan sebagainya. Akhirnya ayahnya dengan berat hati memberikan apa yang menjadi hak anak bungsunya. Tetapi ternyata motif anak bungsu bukan ingin berbisnis, tapi ingin berfoya-foya. Singkat cerita, setelah dia mendapat warisan, dia hamburkan hartanya. Akhirnya terjadi kelaparan, dia jatuh miskin, dia jatuh susah. Memilih bekerja pada orang, sampai dalam Alkitab dicatat, untuk makan pun dia harus makan makanan ternak. Begitu susahnya hidupnya. Dalam kesusahannya, dia mulai berpikir, hidupku ini jauh lebih parah dari karyawan ayahku. Sehingga dia mulai berpikir, aku akan kembali ke ayahku, tapi bukan sebagai anak, tapi melamar sebagai karyawan ayahku. Paling tidak aku bisa bekerja bagi ayahku. Alkitab mencatat, begitu dia kembali masih di jauh, ayahnya sudah mengenal anaknya, dia kejar anaknya, dia peluk anaknya.
Dia katakan kepada semua pegawainya, siapkan pesta karena anakku yang hilang sudah kembali. Ayahnya mengatakan, engkau tetap anakku. Walaupun anaknya mengatakan, aku gak layak jadi anakmu. Itulah Tuhan kepada kita. Kadang kita ketika meninggalkan Tuhan, yang susah, yang pahit harus kita alami. Tapi Tuhan tetap mengasihi engkau. Engkau tetap anaknya, saudara. Engkau tetap anaknya. Jangan mengukur kasih Tuhan dengan apa yang kau alami hari ini. Sekali lagi, sekali Tuhan mengatakan engkau anaknya, engkau tetap anaknya. Sekali Tuhan memilih engkau menjadi anaknya, engkau tetap anaknya. Apapun kondisimu, yang Tuhan inginkan adalah sadarlah dan kembalilah kepada Tuhan. Amin, saudara. Kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah mengecewakanku. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna, menolongku senantiasa. Katakan lagi, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah mengecewakanku. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna, menopangku senantiasa. Haleluya. Semua yang Kau lakukan terbaik bagiku. Kau Bapa-Ku yang mengerti setiap persoalan. Ku akan selalu mengandalkan-Ku. Takkan Kau biarkan ku goyah. Semua yang Kau lakukan terbaik bagiku. Kau Bapa-Ku yang mengerti setiap persoalan. Ku akan selalu mengandalkan-Ku. Takkan Kau biarkan ku goyah. Semua yang Kau lakukan terbaik bagiku. Kau Bapa-Ku yang mengerti setiap persoalan. Ku akan selalu mengandalkan-Ku. Takkan Kau biarkan ku goyah. Takkan Kau biarkan ku goyah. Takkan Kau biarkan ku goyah. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan, hari ini Kau ingatkan kami lewat firman-Mu bahwa sesungguhnya pahitlah hidup orang yang tidak menghormati Tuhan. Pahitlah hidup orang yang mengkhianati Tuhan. Pahitlah hidup orang yang mencemari ibadah kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya kasih Tuhan tetap ada pada kami.
Engkau tetap mengasihi bangsa Israel sekalipun berbagai hal mereka lakukan kepadamu. Tapi Engkau berkata, aku mengasihi engkau. Biarlah kami juga menyadari Tuhan, sesungguhnya hal-hal yang pahit dalam hidup kami harusnya mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kemampuan kami tidak seberapa. Pengalaman kami tidak mampu menolong kami. Kami bukan orang hebat, kami orang terbatas. Dalam banyak hal kami bisa gagal ya Tuhan. Dalam banyak hal kami gagal. Tapi dalam kondisi itu, Engkau ingatkan, Engkau mengasihi kami. Kami harus kembali kepada Tuhan, menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Untuk bisa menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Untuk bisa melihat kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Untuk bisa merasakan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami harus kembali kepada Tuhan. Kami anak-Mu, kami milik-Mu. Sekali Engkau mengasihi kami, Engkau Allah yang setia akan tetap mengasihi kami. Bukan karena perbuatan kami, tapi karena memang Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biar ingatkan kami selalu. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Bapak berdoa buat semua jemaat-Mu yang hadir hari ini, yang beribadah bersama-sama baik virtual maupun hadir dalam rumah ibadah, berkati mereka. Ingatkan mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Sadarkan kami bahwa Tuhan mengasihi kami. Tangan Tuhan terulur bagi kami. Biarlah kami juga mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan Tuhan. Ia akan menolong kami melewati kesulitan kami. Bapak hamba berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan yang sedang menderita. Khusus bagi mereka yang sedang sakit. Baik karena COVID-19 atau karena pengaruh apapun. Karena penyakit apapun. Bapak di dalam nama Yesus ulurkan tangan untuk menjamah dan menyembuhkan jemaat Tuhan. Pulihkan mereka, pulihkan Bapak. Kami tolak maut, kami tolak kematian. Karena Engkau sudah mengalahkan maut bagi kami Bapak. Pulihkan anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat sedang mengalami pergumulan. Baik pergumulan keluarga. Engkau juga memberkati ya Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan. Apapun jadi pergumulan mereka Engkau berkati. Bagi keluarga-keluarga yang masih merindukan, yang masih menunggu kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka Engkau berkati. Bagi keluarga-keluarga, bagi wanita-wanita yang sudah Engkau berikan berkat, jagalah bayi dalam kandungan mereka Bapa. Jagalah ya Tuhan supaya tidak terjadi apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan juga berikan yang sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ekonomi jemaat Tuhan yang sedang terganggu. Engkau juga berkati. Jagai, lindungi, berkati setiap pekerjaan tangan kami Bapa. Janji-Mu digenapi bagi kami. Terima kasih Bapak, ibadah kami Engkau juga berkati. Bapak, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa dan negeri ini ya Tuhan. Para pemimpin kan berikan hikmat oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah. COVID-19 masih menjadi ancaman serius bagi negeri ini. Tapi Tuhan akan menolong kami ya Bapak. Tuhan akan memberkati kami. Kota kami, kota Medan di mana kami berdiam juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah sejahtera ada di kota ini. Pemilihan wali kota 9 Desember juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak-anak-Mu juga sudah melayani sepanjang ibadah diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah dan pulang. Tuhan jaga, lindungi kami supaya kami tiba di tempat kami tanpa kurang apapun. Keluarga kami, sesi rumah kami, pekerjaan kami, usaha kami dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri ibadah siang ini dengan bersyukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mari bukalah hatimu, arahkanlah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah,
Kiranya Tuhan memperluas wilayahmu, dan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun dijauhkan daripada engkau. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai engkau hari ini, besok sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.